Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa ada dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, di video kali ini Lina ingin menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman lontarkan di postingan YouTube Lina. Jadi beberapa hari yang lalu Lina sempat ngeposting di YouTube, khusus di YouTube. Jadi terkait ucapan terima kasih untuk 3000 sekian subscriber. Dan Lina membuka Q&A di dalamnya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang subscribe akun channel YouTube ini. Semoga melahirkan kebaikan dan kebermanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya segala saran baik, masukan, kritikan yang membangun untuk channel YouTube ini sangat Lina nantikan, dan tentunya untuk perbaikan-perbaikan Lina sendiri, Lina pribadi, untuk semakin lebih baik dari hari ke harinya dan senantiasa bertumbuh baik. Teman-teman boleh memberikan segala saran dan masukannya melalui direct message Instagram. Insya Allah nanti Lina baca. Dan sekarang kita baca pertanyaan dari teman-teman yang masuk di kolom postingan YouTube. Yang pertama dari Han Hana. Oke, terima kasih banyak Han ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Teteh sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga doa terbaik juga untuk Han kembali ke Han Hana. Amin insyaallah. Bagaimana definisi sukses menurut Teteh? Apaan Teteh? Sukses ya. Jadi kalau menurut Lina sendiri, sukses itu ketika kita sudah bisa menguasai diri kita sendiri. Kalau dalam kitab Nashihul Ibad itu alangkah baiknya, alangkah bahagianya ketika kita menguasai nafsu kita, akal kita menguasai nafsu kita, dan alangkah buruknya ketika nafsu menguasai akalnya kita. Jadi itulah sukses menurutku, ketika kita sudah bisa mengendalikan diri kita sendiri. Karena kita ini seumpama driver teman-teman, seumpama driver. Jadi kita yang mengendalikan kehidupan ini. Kita yang mengetahui kapan kita maju, kapan kita mundur, kapan kita belok kiri, kapan kita belok kanan, dan lain sebagainya. Kita yang mengendalikan, dan kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita tempuh, mana yang harus kita jauhi, dan kita mengetahui mana yang benar-benar kita tuju. Itu definisi sukses menurutku. Ketika kita sudah bisa mengendalikan diri, kita mengetahui apa yang kita tuju di kehidupan ini, lalu kemudian di tengah-tengah kehidupan ini, suksesnya kita adalah bisa mengeksplorasikan apa-apa yang menjadi amanah dalam diri kita. Karena sejatinya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai amanah ke dalam diri kita. Semisal ilmu, passion, kemampuan-kemampuan yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam diri kita, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya amanah tentu harus dipertanggungjawabkan. Maka salah satu hal cara untuk mempertanggungjawabkannya adalah mengeksplorasikan apa-apa yang menjadi amanah tersebut ke dalam diri kita. Itu barangkali Han terkait definisi sukses menurutku. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita bacakan dari pertanyaan dari Lucy Tamara. Terima kasih banyak Kak Lucy pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana definisi bersyukur menurut Teh Lina sehingga kita tidak membandingkan kemampuan diri sendiri dengan orang lain? Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas Teh Lina dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak doanya. Insyaallah doa terbaik kembali untuk Teh Lucy yang mendoakan. Insyaallah. Pertanyaannya, bagaimana definisi bersyukur menurut Teh Lina sehingga kita tidak membandingkan kemampuan diri sendiri dengan orang lain? Oke. Jadi menurutku bersyukur ini penting kan?
penting ya, sangat penting, karena barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Sekecil apapun itu yang kita syukuri maka akan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Lalu kemudian bagaimana caranya agar kita tidak membandingkan diri kita sendiri? Oke, yang pertama adalah kita terima. Yang pertama menerima ya, menerima diri, menerima kenyataan. Apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang ada dalam tubuh kita, apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita mampu saat ini, kita terima. Oke, beginilah aku apa adanya. Kita menerimanya, kita mengakuinya, lalu kemudian kita lagi-lagi eksplorasi diri. Ketika kita mengeksplorasi diri, maka itu adalah bentuk rasa syukur kita. Bentuk rasa syukur kepada Allah yang sudah memberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan dalam diri kita, berbagai kemampuan-kemampuan ke dalam diri kita. Nah, dan biasanya membandingkan diri ini ada karena kita tidak menerima diri kita sebagaimana adanya. Lalu kemudian mengcompare kita dengan yang lain. Oh, yang lain punya A, tapi aku nggak punya A. Yang lain punya B, aku nggak punya B. Nah, ketika kita merendahkan diri kita sendiri, kita tidak menerima diri kita sendiri, maka akhirnya kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi yang pertama adalah menerima diri kita apa adanya, menerima kemampuan kita, menerima keadaan kita, menerima hal-hal yang ada dalam diri kita. Lalu kemudian kita mensyukuri. Cara bersyukurnya adalah dengan cara mengeksplorasi diri tadi. Ya, seharusnya teman-teman, Teh Lucy khususnya, seharusnya kita nggak membandingkan diri kita dengan orang lain. Namun yang harus kita lakukan adalah membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Membandingkan diri kita saat ini dengan diri kita yang sebelumnya. Itu yang penting, bukan membandingkan diri dengan yang lain. Bolehlah kita membandingkan diri sebagai kaca kehidupan jika kita mengambil hal-hal baik di dalamnya. Oh, dia cerdas nih. Oh, dia bisa mencapai prestasi A, prestasi B, prestasi C. Oh, dia bisa solehah begini karena begini. Kemudian kita berkaca, kemudian kita ambil hal-hal baiknya. Tapi ketika kita membandingkan diri lalu kemudian membuat kita down, membuat kita merasa gak punya apa-apa, aku gak memiliki kemampuan apapun, sedangkan yang lain bisa. Itu gak boleh. Yang boleh adalah kita boleh membandingkan diri jika konteksnya itu baik, untuk kita ambil kebaikan-kebaikan di dalamnya. Tapi kalau misalnya itu membuat kita down, tentu itu harus kita jauhi. Namun yang pasti dan harus kita lakukan adalah kita harus membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Demikian barangkali jawabannya teman-teman. Semoga melahirkan kebaikan dan kebermanfaatan. Sisanya dari Nopita hanya ingin mendoakan semoga kalian terus semangat dalam kebaikan dan berkebaikan. Oke. Amin ya Allah ya alamin. Terima kasih banyak doanya. Ini sangat berarti untuk Lina ya teman-teman, doa itu. Masya Allah. Belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu, tapi mendoakan, Masya Allah itu Allah yang menggerakkan ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan tentu siapapun yang mendoakan kebaikan, itu seumpama analoginya kita melemparkan bola ke dinding dan itu akan kembali lagi ke kita. Ketika kita melemparkan bola, maka bola tersebut akan kembali kepada kita. Begitupun ketika kita mendoakan saudara kita, kita mendoakan orang lain, kita doakan mantul lagi ke kita. Jadi ketika kita mendoakan, maka malaikat pun menjawab, amin, semoga engkau juga demikian. Begitu, Masya Allah. Dan yang terakhir ini juga pertanyaan secara khusus, hanya alhamdulillah kenapa belum ada iklannya deh. Kenapa ya? Yang penting teman-teman terus dukung channel ini untuk senantiasa bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan. Tolong ingatkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk 3000 sekian subscriber, dan Lina sangat bersyukur ini menjadi penyemangat untuk Lina untuk senantiasa berkarya di wadah ini, insya Allah. Dan terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Lina sangat bahagia untuk menjawabnya. Alhamdulillah, sampai bertemu di kolom Q&A selanjutnya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen,
dan share jika ini ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, insya Allah. Amin. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.